Jadi sebenarnya prinsip akses vaskular HD ini ya, satu kita membantu lancarnya pelayanan akses HD yang dilakukan oleh dokter ginjal hipertensi ya, dokter dan tim unit HD. Karena hal ini memang menjadi tanggung jawab bersama. Kalau aksesnya bermasalah, ya semuanya bermasalah dan orang akses vaskular juga harus siap kapanpun, jam berapapun, ya kita siap untuk dikomunikasi ataupun dihubungi untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Tentunya dilakukan oleh tindakan yang dilakukan secara baik dan benar ya. Itu pun kadang jujur saja sudah dilakukan dengan baik dan benar, ada-ada saja problemnya. Kemudian kita tentunya menjamin proses HD pasien tadi, supaya pasien proses HD-nya lancar ya, didapatkan efektivitas pada HD. Nah, ini pun outputnya jadi kembali ke pasien sendiri. Kemudian memperhatikan kenyamanan. Nah, ini yang kadang-kadang juga jujur saja kita juga ya memang masih sulit ya memberikan kenyamanan bagi pasien. Nah, ini perlu kita perhatikan bersama untuk kebaikan pasien sendiri. Jadi memang kalau dokter vaskular yang baik ya, bukan hanya menjamin aksesnya baik, tapi harus membuat pasien juga nyaman gitu loh. Karena kalau pasien tidak nyaman, secara psikologikal dia tidak senang ya atau tidak happy, pasti akan berimbas ke pasien sendiri. Pasien jadi tidak terlalu nyaman. Kemudian ya tentunya memberikan akses vaskular yang sesuai. Ya, nanti kita akan bahas bagaimana ya. Nah, ini yang paling penting. Jadi kita bertanggung jawab bukan hanya membuat akses vaskular, tapi kita harus memperbaiki bila ada komplikasi. Nah, bukan hanya sekedar membuat misalkan, tapi setelah ada komplikasi kita tidak tahu apa yang kita mau lakukan. Akhirnya pasien ya dalam hal ini pastilah menjadi korban ya. Jadi sebenarnya jenis-jenis akses vaskular untuk hemodialisa ini seperti ini ya. Yang kita ketahui ada namanya yang sementara ya. Sementara ini terbagi untuk jangka pendek ya atau short term dan jangka panjang atau long term. Jangka panjang ini biasanya kita sebut sebagai kateter tunneling ya atau long term. Ini merupakan kateter hemodialisa. Kemudian ada juga akses yang permanen. Nah, seperti tadi yang Pak Tony sampaikan tadi ya, kebetulan Pak Tony juga pernah menjadi pasien ya. Jadi tahu betul gimana ini. Jadi kalau yang permanen ini ada Simino ya yang biasa kita tahu, yaitu nama lainnya AV fistula, kemudian ada AV graft. Nah, kemudian ini ada yang baru lagi ya. Ada yang baru lagi ini namanya Herograph. Nanti di belakang akan saya share videonya seperti apa. Nah, seperti ini contohnya. Jadi alat inilah nanti yang disambung ke mesin hemodialisa. Ya, jadi banyak kateter yang kita temuin, cuman kateter hemodialisa mempunyai spesifikasi ya. Tentunya dia harus besar diameternya untuk menjamin ya proses HD-nya. Ini ada terbagi dua ya. Ini namanya yang sebelah kiri ini ya yang ini ya, ini namanya short term catheter ya. Aduh. Ini namanya short term catheter atau namanya akut double lumen catheter. Yang namanya akut artinya dia hanya sementara. Kita lihat nih bentuknya beda-beda. Ada yang lurus, ada yang bengkok seperti ini, ada ya juga yang bercabang seperti ini. Kemudian ini kronik catheter. Nah, ini kronik catheter
ini kateter tunneling ya, nama lainnya. Kita lihat bedanya dia jauh lebih besar ya, dia ukurannya 14,5 franc, kira-kira itu 14,5 franc kurang lebih, 5 sampai 6 milimeter ya. Sedangkan yang temporer ini hanya sekitar, 11 sampai 12 franc. Jadi beda diameternya, panjangnya juga beda ya. Karena yang kateter kronik ini disiapkan untuk bagaimana selama mungkin ke pasien. Nah, yang kedua kita lihat ini perbedaannya ada seperti bulu-bulu ini yang putih-putih ini nih. Namanya cuff. Cuff ini. Ya, nih, cuff. Yang ini enggak ada cuff-nya. Nah, makanya ini nanti yang akan membuat kedap. Kedap dari udara luar supaya dia tidak infeksi. Nah, semua ini ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, tidak ada sesuatu hal yang sempurna. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangannya? Kita lihat kalau kateter sementara ya, ini yang temporer ya, dapat digunakan langsung. Jadi kapan pasien mau inisiasi, langsung bisa digunakan. Waktu itu juga. Kemudian kelebihannya ya dia bisa digunakan kurang lebih 1 bulan waktunya. Bisa kadang-kadang lebih ya kalau tidak ada masalah. Kemudian kekurangannya ya ini suatu alat ya. Jadi suatu alat yang ada di dalam pasien. Tentunya ya kalau alat ya pasti pasien, dengan adanya alat yang lain ya yang di tubuh pasien tentunya berbeda ya dengan tidak pakai alat. Bisa lebih ada masalah atau infeksi ya. Terus kemudian kekurangannya juga waktunya ya terbatas ya, terbatas tidak bisa dipakai lama-lama. Kalau dipakai lama-lama sering terjadi komplikasi. Ya kemudian juga, dia sering mudah infeksi apalagi kalau perawatannya kurang baik. Nah ini kemudian kateter tunneling ya atau long term. Nah ini kelebihannya juga dapat langsung digunakan, tidak perlu menunggu waktu. Dia digunakan bisa sampai lebih dari 6 bulan. Kadang sampai setahun, bahkan kadang ada pasien ya, yang sekarang lebih dari setahun. Jadi udah lebih dari setahun, dia masih gunakan. Sebenarnya tidak dianjurkan ya, karena kita takutnya nanti kateternya bisa melengket di pembuluh darahnya. Nanti terjadi stenosis ataupun penyumbatan. Dan cocok digunakan untuk pasien yang kontraindikasi untuk, akses permanen ya. Misalkan pasien yang sudah sangat tua, misalnya sudah di atas 80 tahun ya, kulitnya sudah tidak bagus, pembuluh darahnya tidak bagus, ya tidak mungkin kita buat yang permanen. Nah ini kekurangannya apa sih? Kekurangannya itu dia suatu alat atau implan. Ya jadi dia diimplan, dia ditanam ke pasien. Kemudian bila tidak digunakan secara hati-hati ya, baik dari pemasangannya ya, karena pemasangannya ini lebih sulit dibandingkan kateter biasa, karena dia ditanam di dalam kulit pasien. Sering sekali komplikasi. Sedangkan kita pun yang sudah melakukan dengan baik dan benar, ada-ada saja satu dua yang komplikasi. Nah, kalau tidak dilakukan secara baik dan benar, pasti lebih banyak lagi komplikasinya. Dan ini juga butuh perawatan ekstra ya. Nah, seperti ini. Ini contohnya kateter temporer. Nah, ini yang baik dan benar seperti ini. Jadi dia ini dari pembuluh darah leher ya, dia turun begini. Ini bukan di subclavia ya atau bukan di bawah tulang ini. Ini yang sering terjadi macet ataupun, bengkak tangan pasien kalau dia di bawah tulang ini. Nah, justru itu ini diciptakan macam-macam modelnya. Kalau kita pakai yang lurus seperti ini, kita tanam di sini pasti nggak bisa. Jadinya seperti antena dan jujur ini pun pernah terjadi awal-awal di, waktu saya di rumah sakit ya. Karena memang, eee, untuk masalah akses hari ini butuh support dan dukungan juga dari manajemen rumah sakit. Nah, kalau dari manajemen rumah sakit juga tidak mengerti ya, mungkin dipikirnya sama semua ini, kateter, semua dipesan yang sama yang lurus begini. Karena mungkin dokter sebelumnya sering pasangnya di paha misalkan. Nah, cocok memang, tapi kan pasien menderita.
Kalau kita pasang di leher, dia akan lurus seperti antena. Nah, tapi ya alhamdulillah sudah didengarkan oleh manajemen, kita sudah ganti yang bengkok seperti ini. Nah, supaya pasien nyaman ya. Nah, kalau ini ya, ini sebenarnya bukanlah kateter dialisa. Ini adalah kateter untuk nutrisi, kita lihat kecil, nggak bisa disambung ke mesin HD. Nah, ini kateter tunneling. Ya, kita lihat kateter tunneling, ada cuff-nya begini ya, bulu-bulunya, dan dia ditanam di bawah sini. Semua yang paling ideal adalah masuk ke vena jugularis interna, seperti ini. Karena dia langsung lurus ke atas, lurus ke bawah ya, mengarah ke jantung. Jadi dia ditanam seperti ini. Jadi kadang-kadang pasien pikirnya ini di subclavia. Kadang pasien tidak mengerti ya. Dia sudah bilang sama kita, dok, saya minta yang anu aja dok, di subclavia aja biar ini. Padahal ini beda. Ini kateter tunneling. Kateter tunneling lihat diameternya berbeda. Dia masuk ke dalam kulit seperti ini. Nah, dia ke bawah seperti ini. Pak Tony, ini kursor saya kelihatan ya? Pak Anggo atau Pak Asep? Ya, kursornya belum dok. Oh, kelihatan dok, kelihatan dok. Kelihatan ya? Sorry, kelihatan. Ya, oke, lanjut. Ya, jadi semua tadi sudah dijelaskan. Jadi kita lihat ya, size-nya dan panjangnya bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan pasien. Nah, ini kadang-kadang kita sulit berkomunikasi juga ya. Kalau kadang-kadang ada beberapa manajemen rumah sakit ya, semua dipesannya panjangnya sama. Dipikirnya semua sama semua buat pasien, padahal berbeda-beda. Kalau untuk di jugularis interna kanan ya butuh diameter yang lebih pendek, di kiri lebih panjang, di paha kanan kiri semua berbeda-beda. Dan ini juga macam-macam modelnya. Nggak bisa kita nyepesin satu macam. Ya memang kadang-kadang seperti kayak farmasi bingung gitu karena kok banyak banget sih maunya. Jadi bukan banyak maunya ya, tapi ini untuk kepentingan pasien gitu loh. Kalau kita mesannya misalkan yang ini aja lurus karena mungkin yang ini nanti nggak laku di rumah sakit. Ya susah juga nanti pasien butuhnya yang ini mungkin tidak bisa dilakukan dulu. Misalkan pasien sesak berat, duduk dalam keadaan duduk. Nah itu kan susah kita mau pasang di jugularis interna. Mungkin sementara kita bisa untuk sementara ya kita bisa pasang di paha dulu sementara nanti diganti ke atas. Karena kalau pasien dalam keadaan duduk, wah sangat sulit pasangnya di jugularis interna. Nah ini yang tunneling ya. Ini tunneling sekarang sudah macam-macam dari Medtronic, macam-macam dia modelnya. Jadi dulunya itu ya seperti ini. Ya ada cuff-nya begini, tapi sekarang itu sudah ada markernya begini ya untuk menjamin dia posisi tipnya itu di dalam jantung dia di mana supaya lancar ya. Kemudian dia ada kita lihat nih kayak apa nih silver ion ya untuk memproteksi dari bakteri ya. Ada juga yang bisa dilepas seperti ini ya. Nah, kadang-kadang ini juga jadi masalah tadi disebutkan Prof. Hairani ya ada resirkulasi. Nah, kadang-kadang itu berhubungan dengan kateternya. Ya, kalau jenis tip kateternya seperti ini, kemungkinan besar dia bisa jadi resirkulasi. Jadi darah yang keluar dari sini akan masuk kembali ke sini. Akhirnya ya HD-nya pasti tidak efektif. Nah, sering juga ada fibrin sheath. Nah, ini fibrin sheath. Fibrin sheath ini karena mungkin ya kan setiap pasien berbeda-beda reaksinya, responnya. Kadang pasien itu yang misalkan dia reaksi alerginya ataupun reaksi terhadap benda asing di dalam tubuhnya itu sangat cepat. Nah, kadang dia timbullah begini, fibrin sheath formation. Akhirnya dia bisa buntu pembuluh darahnya ataupun dia ada timbul kayak seperti clot ya begini. Dan ini sering bikin macet gitu loh. Sering bikin macet pada saat dia HD atau cuci darah. Kok ini macet, bunyi lagi mesinnya macet, bunyi lagi. Nah, bisa jadi dia ada ini.
Tapi dari Medtronic saya pikir ya modelnya sekarang kan sudah bukan begini ya, sudah ada lubang di samping sini. Jadi teknologinya sudah sangat baik sekali. Nah, seperti ini. Jadi memasang tip dari kateter ini nggak bisa sembarangan. Nggak bisa terlalu jauh dari jantung, tidak bisa juga terlalu dekat dari jantung. Karena kalau dia terlalu dekat dari jantung, dia akan mengganggu irama jantung. Kalau dia jauh dari jantung, dia juga akan macet karena di situ lumen pembuluh darahnya kecil. Akhirnya pada saat ditarik, sering macet. Nah, ini kita lihat ya, model-modelnya yang teknologi palindrom sekarang, dia ada yang basicnya seperti ini ya, terus dia ada heparin ya. Jadi sudah ada bahan mengandung heparin ya untuk sebagai antikoagulan. Kemudian ada silver ion begini. Nah, kemudian ada dua-duanya, precision dengan silver ion. Luar biasa. Ya, seperti ini. Dia ada antimicrobial slip, terus di sini external heparin coating. Dengan cuff ya. Nah, jadi sebenarnya siapapun yang memasang ya kateter dialisa ini, yang penting dia harus melakukan dengan baik dan benar. Tentunya harus memakai USG yang disarankan. Karena kita tidak tahu di dalam leher itu banyak sekali dan sangat mengerikan. Jadi saya itu sangat wajar bila pasien itu takut dipasangi kateter, ya. Karena apa? Karena memang ini mengerikan. Memasang di leher dan banyak sekali organ-organ di dalamnya. Bukan hanya vena, ada arteri karotis, ada saraf, apa segala macam, trakea. Kalau kita tidak pakai USG, ya tidak bisa lihat seperti ini, itu rasanya mustahil kita bisa memasang tepat masuk ke dalam pembuluh darah. Kecuali kita dukun. Nah, ini kalau kita lihat ya, tadi kita singgung mengenai short term catheter. Nah, kita lihat di luar negeri bahkan dia itu kateter temporer hanya boleh digunakan selama 1 minggu. Nah, kadang-kadang kita di sini ya sudahlah karena pasien ini ya dibuat 1 bulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan. Ya sebenarnya, wah, tapi saya kok 2-3 bulan tidak ada masalah dok ya. Ya itu sebenarnya hanya beruntung saja. Jadi kalau dilihat dari apa namanya ketentuan seperti ini ya, bahkan di luar itu sebenarnya itu tidak boleh dia lebih dari 1 mingguan. Ya 1 sampai 2 minggu lah. Ya short term catheter to long term catheter harus diganti ke long term catheter ya selama 1 minggu. Ya ini juga ya. Jadi kita lihat di sini juga dari AJKDD ya, guideline-nya dia maksimum 2 minggu ya dari kateter temporer. Oke, sekarang kita lanjut ke akses HD permanen. Ini adalah Simino atau AV fistula, terus AV grab ya. Mungkin kalau di Jakarta atau di luar dari Makassar banyak sekali pasien-pasien ya yang sudah melakukan AV grab pembuluh darah buatan. Kalau di Makassar ya jarang ya karena mungkin ya banyak keterbatasan. Kemudian ada herograf. Kalau herograf kayaknya di Jakarta pun masih jarang ya. Tapi ya dengan bantuan nanti sama-sama kita untuk kepentingan pasien HD, mudah-mudahan semua ini bisa kita hadirkan untuk pasien. Nah, kemudian Simino. Simino apa sih kelebihannya? Ya Simino dapat digunakan secara lama, bahkan permanen. Bahkan pasien tuh kadang sampai 15 tahun, 20 tahun bisa. Asalkan maintenance-nya bagus ya. Digunakan secara baik, rutin, bisa selama mungkin pasien itu. Kemudian digunakan pada pembuluh darah pasien sendiri, ya. Jadi itu kan hanya disambung ya pembuluh darahnya. Jadi tidak ada kita memakai seperti tadi kateter-kateter tambahan di dalam. Jadi ya itu pembuluh darah pasien sendiri ya. Terus tidak memakai alat implan ya. Terus kemudian rata-rata pasien lebih nyaman karena ya pasien datang, lengan bajunya dibuka, ditusuk,
setelah itu pulang gitu, bisa mandi apa segala macam ya. Terus dia mendekati ideal sebenarnya untuk akses HD. Nah, ini kekurangannya apa sih? Kekurangannya itu ya dia harus menunggu 1 sampai 2 bulan setelah pembuatan. Nah, ini kadang-kadang pasien mungkin kurang paham ya atau mau terburu-buru seperti itu. Jadi kadang datang kateter CDL-nya ini sudah bermasalah, entah infeksi atau macet, datang buru-buru minta Simino. Ya, cuma pasien harus tahu ya, kalau misalkan ini bermasalah di kateter CDL-nya, kemudian Simino juga butuh waktu ya. Bayangkan kita harus menunggu 1-2 bulan. Kadang kalau dipakai secara buru-buru, Siminonya juga nanti akan menjadi masalah karena dia belum matang, belum matur, dipaksa pakai, akhirnya dia cepat mati. Ya. Kalaupun dia juga terlalu lama misalkan digunakan atau dia tidak matur-matur, ya artinya dia gagal, seperti itu. Jadi karena Simino itu ya yang kedua tidak bisa dilakukan pada pembuluh darah yang kecil. Ya, jadi kalau memakai pembuluh darahnya pasien, karena kita kan dari vaskular ya, sebelum dilakukan selalu kita USG. Bagaimana caranya kita bisa kira-kira berandai-andai begitu loh, dengan membuka. Terus nanti dilihat, wah nggak ada, ditutup lagi. Jadi harus di USG untuk menilai, wah ini pembuluh darah arterinya begini, pembuluh darah venanya begini, adakah trombus di dalamnya, adakah bekuan darah di dalamnya, apalagi di bawah sering sekali kan dipakai untuk pasang infus. Nah itu sering masalah, stenosis meskipun sudah disimino bagus tapi dia buntu, nggak bisa dipakai. Jadi penting sekali kita USG. Terus dia juga belum tentu berhasil ya, karena itu tadi banyak faktor. Sedangkan kita pun sudah pakai USG, dilakukan secara baik dan benar ya. Angka persentase untuk gagal itu juga ada ya, meskipun ya tidak banyak ya. Mungkin dari 10 ada 2 sampai 3 yang gagal, ya itu masih wajar. Mungkin ya karena kondisi pasien sendiri ya, kondisi proses pasien ya, kadang macam-macam lah kan yang melatar belakangi ya. Nanti kita bisa lihat. Kemudian juga kekurangannya dia bisa terjadi komplikasi. Komplikasi ini yang sebenarnya pasien kurang siap menghadapi karena pasien itu sering memberikan parameter ataupun memberikan dia lihat dari teman sebelahnya. Padahal setiap pasien beda-beda. Setiap pasien beda-beda apa namanya pasien itu setiap personal ya atau setiap nggak sama gitu loh. Kadang-kadang pasien yang ini ya masih muda kayak Pak Tony kan jadi pasien masih muda, ya mungkin uratnya masih bagus ya, kemudian tidak ada masalah di pembuluh darahnya, jadi ya oke kan. Tapi kadang-kadang ada juga pasien yang ini akhirnya Siminonya baru dipakai 1 bulan 2 bulan mati. Nah, mungkin ada masalah jantungnya ya, aritmia, atau dia ada trombus, ada bekuan darah. Nah, itu pasien harus siap. Jadi, kita harus mengetahui semua apa sih kelebihan kekurangannya gitu loh. Nah, ini pada pasien yang berusia lanjut ya tidak dianjurkan ya, apalagi kalau yang jantungnya sudah lemah, ya pasien sudah pasif ya, sudah tidak bisa ini, banyak banyak kurang mobilisasi ya. Kemudian pembuluh darahnya sudah jelek, banyak banyak karatnya istilahnya, banyak plak. Nah, ini juga bisa jadi masalah. Nah, terus, kalau pembuluh darah tidak ada atau kecil, nah ini bisa ada solusi kita memakai pembuluh darah buatan. Nah, pembuluh pembuluh darah buatan, ya ini kelebihannya dia tidak perlu menunggu matur. Jadi dia langsung bisa digunakan karena pembuluh darah yang dipasang sudah yang berdiameter besar, ya. Dan juga dia kurang nyeri karena bukan pembuluh darah aslinya. Mungkin nyerinya pada saat di kulit saja, begitu tembus ke pembuluh darahnya ya tidak nyeri. Dan dia tidak menimbulkan komplikasi aneurisma pada pembuluh darah. Nanti saya perlihatkan gambarnya. Kekurangannya apa sih?
dari pembuluh darah buatan ini, ya dia suatu alat. Ya, kalau dia suatu alat yang ditanam ke tubuh, ya apalagi kan dia ada dua macam ya. Graf ini ada dua macam. Dia ada yang terbuat dari sintetik, ya dan biological sintetik. Jadi ada yang sintetik murni sama yang ada yang terbuat dari hewan ya, dari bahan hewan. Nah, ini kan kadang-kadang pasien nggak semua cocok. Kadang dia menimbulkan reaksi alergi. Nah, akhirnya terjadi komplikasi. Komplikasi infeksi ataupun dia bisa jadi tersumbat karena dia berbeda. Dia tidak punya lapisan pembuluh darah seperti pembuluh darah kita. Dia tidak punya tunika intima ya. Dia ya karena dia buatan ya, artinya dia bisa menyebabkan sering terjadi komplikasi dan juga ya mahal. Apalagi ini pasti agak sulit untuk di cover ya. Harus diajukan dulu dan mungkin tidak semua pasien bisa dapat. Ya, jadi untuk Simino kadang-kadang pasien, "Dok, saya mau semua di sini Siminonya." Ya, saya juga begitu. Saya juga maunya pasien semua di bawah. Problemnya adalah tidak semua pasien uratnya besar. Dan sering sekali di bawah ini karena sudah dipasang infus atau ambil darah, itu jadi masalah pembuluh darahnya, jadi jelek gitu loh. Jadi pada saat kita mau Simino, sudah rusak gitu, jadi menyempit dia. Pada saat dialirkan, dia tidak bisa matur. Inilah tantangan kita. Jadi memang untuk masalah HD ini ya, pasien HD semua harus teamwork. Bukan hanya dari unit HD ya, bukan hanya dari vaskular, tapi dari manajemen maupun dari laboratorium ya, sampai laboratorium dia harus tahu kalau ambil darah, wah ini nanti mau dipakai buat Simino, pakai di pembuluh darah sebelahnya begitu loh. Karena sering sekali mau di Simino pasti diambil darah, waduh, ya bukannya tidak bisa, tapi lebih akan tinggi resiko gagalnya. Kemudian pilihan kedua ada di siku ya, dan transposisi. Kemudian untuk pembuluh darah buatan, urutannya bisa ada di forearm loop ya. Nanti kita lihat fotonya di upper arm dan di chest wall. Nah, seperti ini. Ya. Ada di bawah begini, ada di atas seperti ini. Nah, ini semua pasien ya wajib di USG seperti ini sebelum dilakukan tindakan Simino. Ya, kita lihat. Nah, seperti inilah Simino. Permisi ya. Ya, jadi Simino itu seperti ini. Dibuka pembuluh darahnya, disambung seperti ini. Jadi jangan bayangkan di Simino itu ada alat yang ditanam. Nggak ada alat, ini pembuluh darah sendiri pasien. Bayangkan saja kalau pembuluh darah, ini sudah cukup besar ya pembuluh darah ini. Sering sekali kita menghadapi pembuluh darah ya, yang luar biasa kecilnya. 1, berapa milimeter ya. Ini mungkin bisa sekitar 2 milimeter lah minimal. Lebih mungkin ini. Ya. Jadi setiap pasien berbeda-beda. Nah, ini kalau pasien sudah jadi ya. Ini kita lihat siminonya di bawah. Sudah jadi seperti ini kita gambar supaya memudahkan tim HD, tim unit HD untuk memproyeksikan di mana sih nanti dia mau kanulasi yang bagus gitu loh. Ya kebetulan pasien ini bagus, dia bercabang begini ya, uratnya ada 2 begini. Jadi ya bisa dipakai dua-duanya. Tapi kadang-kadang ada pasien cuma 1 saja, single. Nah itu nggak bisa gitu loh kita karena memang sudah bawaannya pasiennya ya uratnya begini gitu. Nanti dia berkembang baru dia akan mencari sendiri. Kadang kan ini masih kecil ya, tapi karena dia sudah matur, baru dia akan membuka sendiri. Nah seperti ini ya. Kadang bisa kita lakukan di ujung sini. Ada beberapa pasien yang kita bisa lakukan
seujung mungkin. Tentunya ini lebih bagus dan ini sangat disukai oleh perawat HD dan oleh pasien. Nah, seperti ini. Nah, ini kita lakukan di ujung sekali. Cuma memang ya tidak semua pasien bisa dilakukan begini. Nah, saya kira ini pasien untuk begini ya, ini impian ya bagi setiap perawat HD yang mau tusuk untuk kanulasi. Ya, karena kita lihat panjang sekali jalurnya. Kalau panjang jalurnya begini, enak sekali. Kita mau memilih yang mana. Dan kelebihan kedua, kalau dia gagal di sini ya bisa dibikin di atasnya lagi. Gitu loh. Cuman ya kadang tidak semua lah pasien uratnya sebagus ini ya. Ya ini juga ya. Nah, ini juga transposisi ya. Transposisi itu dilakukan pada pasien yang pembuluh darahnya dia memang sangat dalam ya. Nanti ada gambar klinisnya saya lihatkan, sangat dalam sampai kesulitan dari orang HD untuk kanulasi. Jadi harusnya kita bisa repair ya, kita buat superficialisasi, kita transposisi. Ya, saya percepat saja. Ya, ini kadang-kadang bisa juga begini ya, pakai graf ya. Nah ini ya memang untungnya ya baiknya ada buat acara seperti ini karena supaya pasien bisa teredukasi ya. Jadi kadang-kadang pasien di Indonesia jujur saja ya, datang ke rumah sakit sudah parah. Jadi kita lihat Prof. Herani sudah setengah mati memberikan konsultasi yang memberikan edukasi ke pasien. Tapi pasien itu memang ya mungkin dia berharap ada keajaiban atau dia berharap ini ada alternatif lain. Akhirnya selalu jatuh ya ke rumah sakit sudah sesak. Akhirnya ya kalau sudah sesak, uriemnya sudah tinggi sekali ya, ya kita harus emergensi untuk inisiasi HD. Dan itu ya kita harus pasang CDL karena itu paling cepat bisa digunakan. Nggak bisa kita lakukan simino. Bisa kita lakukan simino kalau pasien dari jauh-jauh hari ya konsultasi ke Prof. Hairani, Prof. Hairani sudah mengatakan kamu harus mulai bikin simino. Jadi 6 bulan kemudian diproyeksikan pasien ini misalkan akan di HD. Nah, jadi simino itu sudah kita buat memang. Jadi pada saat waktunya HD tinggal siminonya dipakai. Nah, yang jadi problem di Indonesia ya memang edukasi masih kurang ya. Pasien rata-rata ya datang ke rumah sakit sudah dalam keadaan parah. Gitu loh. Sudah keadaan yang butuh emergensi untuk dihemodinamika akhirnya jatuh ke kateter, begitu loh. Jadi memang agak sulit juga ya. Jadi ini penelitian bertahun-tahun ya untuk Simino ya angka patensinya tertinggi 4 sampai 5 tahun dan paling sering nomor intervensi lanjutan. Jadi kalau Simino itu kita mau maintenance ya harus misalkan dia udah pakai 3 tahun terus dari perawat HD-nya melapor, "Dok, ini kok dia ada macet-macet ya atau dia bunyi-bunyi begitu mesinnya." Kadang kita periksa, oh ternyata dia ada stenosis. Stenosis yang diakibatkan oleh tusukan dari uh, jarum HD. Justru itu makanya tusukan kanulasi jarum HD ini harus diganti-ganti, harus ditukar-tukar. Nggak bisa di tempat itu saja, pasti dia akan stenosis. Nah, kalau dia stenosis, dia harus dilakukan intervensi di angioplasti di balon, gitu loh, dibuka supaya dia kembali lagi rata. Karena kalau enggak dia menyempit. Nah, ini sering sekali terjadi masalah ini. Nah, ini yang ideal ya flow rate-nya sesuai kebutuhan ya, dia tahan lama, nyaman ya, komplikasi yang rendah. Ya, kita lihat ya. Jadi kapan itu Simino digunakan ya harus begini. Dia harus diameternya sudah minimal 6 mm ya. Kemudian flow-nya harus lebih dari 600. Nah, ini semua bisa dilihat dari USG Doppler ya. Tapi kadang-kadang kalau misalnya pasien cukup besar, terus kita raba gini, wah kencang, bagus. Ya mungkin di beberapa daerah tidak ada USG Doppler. Ya mungkin kita pasang ya baik ya.
itu juga sebenarnya dalam tanda kutip beruntung ya. Tapi sebenarnya idealnya semua harus dipastikan melalui ini dengan USG Doppler. Nah, terus ini yang sering jadi problem atau masalah akses vaskular HD. Sedangkan kita yang melakukan saja ya, kita melakukan dengan baik dan benar, sering terjadi ada sajalah datang dengan komplikasi ya. Ya itu wajar gitu loh. Itu suatu yang wajar, hal yang wajar. Kecuali misalkan 10 di 10-10-nya bermasalah atau sebagiannya bermasalah. Wah, itu butuh banyak pertimbangan. Tapi kalau 10 ada 2 3 masalah, ya itu wajar karena setiap pasien semua berbeda-beda lah. Baik dari tingkah lakunya, baik dari pasien sendiri ya. Tadi. Nah, ini kita lihat. Coba ini. Kalau dilihat ya seperti tumor ini. Tapi kalau kita raba ini di lehernya, wah ini berdenyut ya. Saya mohon maaf ini saya lupa tutup ini matanya. Jadi ternyata ini kita lihat ya. Ini dari karena komplikasi pemasangan CDL, kateter. Mungkin karena dia blind ya, nggak melihat pakai USG, ditusuk masuk ke arteri karotis. Ya beginilah jadinya. Dan ini begini yang mengerikan karena ini arteri karotis dia langsung ke kepala ya, ke otak. Gitu loh. Jadi bisa stroke apa segala macam. Dan ini bisa pecah karena dia menipis ya. Kalau sudah pecah, wah repot. Pasien bisa tidak sempat untuk ke rumah sakit. Nah ini juga ya, kadang ini juga kanulasi langsung atau penusukan langsung ke paha, ke apa namanya, ke paha ini memang sebenarnya sudah tidak boleh dilakukan. Jadi karena ya beginilah banyak masalah. Kalaupun tidak ada masalah ya itu saya bilang hanya beruntung saja. Ya, karena di dalam sini ada struktur banyak sekali. Nah, mulai dari pasien kesakitan maupun dia terjadi seperti begini ya, entah hematom yang biasa ataupun dia ada kayak ada aneurisma, sambungan begini. Jadi sebaiknya itulah pentingnya ya dari KCPD ini untuk mengedukasi pasien-pasien maupun untuk tim-tim yang lain ya supaya ya belajarlah untuk memberikan layanan yang standar lah gitu loh. Jangan seperti begini ya, karena pasien kasihan, pasien yang korban. Nah ini masalahnya apa? Ini kita lihat tercabut. Jadi ini jenis kateter yang ini tunneling tapi tercabut. Ini ada cuff-nya keluar seperti ini. Ini nggak boleh. Kalau cuff seperti keluar begini, ya dia pasti akan mudah sekali infeksi. Ya, infeksi pun pada kateter, ya itu ada dua macam ya. Ada infeksi secara absolut ya seperti begini. Misalkan dia ada kateternya banyak, pusnya nana keluar dari sini dari tempat exit site seperti ini ya. Ataupun dia bersih, tapi dia menggigil gitu loh. Nah itu biasanya karena ada reaksi atau respon tubuh yang masih beradaptasi ataupun dia ada memang di dalamnya ya, di dalam kateter itu dia banyak nana atau pus yang terselubungi di kateter di dalam itu. Meskipun di luarnya seperti kelihatan bersih. Nah ini temporer ya dari bawah subclavia. Nah ini yang saya bilang ya, kalau kita tidak memasang melalui ini ya, benar ini kadang-kadang ke kateter ini ke kepala dan ini bukan hanya main-mainan, ini sering sekali terjadi. Jadi pasien bukan cuci darah tapi cuci otak. Sering sekali kejadian begini karena ya tidak nanti setelah dikontrol foto dada barulah kelihatan kateternya kemana posisinya. Idealnya sebenarnya ya satu harus pakai USG Doppler memasang. Yang kedua sebenarnya harus di siam. Kalaupun tidak ada siam, setelah itu harus di fototorak untuk melihat ya. Nah, ini apa yang salah? Ini benar, pasien ini bagus. Dipasangnya di jugular. Problemnya adalah jenis pemilihan kateter yang salah. Jadi yang lurus ini, yang ke straight. Jadi dia kayak begini nih. Kayak antena.
Nah ini juga sering sekali ya dari perawatan atau dari unit HD menelpon berdarah berdarah berdarah. Masalah berdarah ini ya ada 2 macam ya, masalah surgical bleeding ataupun medical bleeding. Surgical bleeding itu biasanya ya memang membutuhkan, mungkin operasi ataupun, mungkin penjahitan ya, mungkin pada saat dipasang nggak rapat gitu loh, jahitannya itu ke kulit ya. Tapi yang paling sering sebenarnya kejadian di lapangan adalah medical bleeding. Gimana pasien trombositnya di bawah 100.000, pasien juga dapat heparin misalkan, ataupun dia ada pun, konsumsi obat-obat pengencer darah yang lainnya. Ya pastilah merembes luka sedikit apapun ya, jangankan ada luka, kadang pasien-pasien yang trombositnya rendah begitu ya, dari hidung pun ya, dari lubang manapun keluarlah darah, apalagi yang ada, luka seperti ini. Jadi kalau ada begini sebenarnya kita jangan panik ya, tapi kita melakukan penekanan di daerah yang keluar darahnya, jadi kita buka, kadang-kadang kan kita dilaporkan tapi belum dilihat, belum dibuka perbannya belum dilihat, hanya orang takut lihat banyak darahnya di leher, langsung telepon. Jadi jangan kita takut, buka saja kasanya, kita lihat darahnya dari mana, nah itu mungkin perlu ditekan di daerah situ lebih lama, sambil kita evaluasi, apa namanya, dari laboratoriumnya. Mungkin komponen-komponen darahnya ada yang kurang. Nah ini juga ya, ini juga banyak pasien seperti ini, bengkak ya. Bengkak juga tidak semua bengkak kita tindaki ya, karena sering sekali bengkak itu yang tadi Prof. Herani jelaskan ya, diakibatkan oleh kelebihan cairan, ya. Kadang-kadang dengan latihan ya, dengan pasien itu, di latihan lengannya, diangkat lengannya, ataupun dia banyak menggerakkan ototnya, akan membantu pembuluh darahnya menyerap cairan. Tapi kalau pasien ya, yang sudah bengkak seperti ini ya, dan sudah lama dia bengkak, apalagi dia ada riwayat dipasangi kateter di bawah sini subclavia. Nah, itu kemungkinan dia ada masalah pada pembuluh darahnya. Jadi bengkak nggak bisa hilang. Selama masih ada simino di sini, tidak mungkin dia bisa hilang. Jadi harus dilakukan tindakan balon seperti ini. Bahkan lebih parah lagi di stent. Kalau memang bandel sekali penyempitannya. Ya jadi begini. Jadi ini yang ideal. Tuh. Dia harus masuk pas ke dalam sebelum atrium jantung ya. Dia tidak boleh terlalu dalam. Begitu loh. Kita lihat ini modelnya ya tidak menekuk. Nah ini kompresi kateter yang sering ya. Dapat timbul di tempat inisiasi. Ini tadi saya sudah terangkan ya. Jadi kadang kita bisa konservatif ya. Kita bisa kasih obat dulu, kita lihat kateternya apakah memang ada nanah atau tidak ya. Kalau infeksinya absolut, ya misalkan nanah gitu jelas sudah ini, ya mungkin harus diganti dia dengan kateter baru ataupun diganti dengan yang long term. Ya. Terus bila penyebab infeksi dari kateter dapat disingkirkan ya, misalkan loh ini kok pasien tetap menggigil ya, demam, tapi kateternya nggak ada masalah, sudah dicek, sudah diganti. Nah mungkin harus dicek ekstra kateter ya, mungkin ada masalah infeksi virus pada pasien. Nah ini kita lihat keluar kafnya seperti ini. Nah ini komplikasi ya bisa terjadi sumbatan ya, sumbatan karena ada bekuan darah ya. Dapat dengan flushing. Jadi saya kira ini sudah tim perawat HD sudah mengerti semua ya. Masalah ini untuk di flushing, flushing dengan NSL biasanya sekarang banyak flushing lain selain dari heparin ya, ada juga menggunakan dari kayak contohnya mereknya Citralok begitu ya. Nah, kemudian jika vena tempat kateter ini, ya ini saya bilang tadi ya, kalau dipasang bersamaan ya ataupun satu arah dengan si minonya, dia bisa jadi bengkak tangannya, ataupun dia dipasang di subclavia. Nah, kemudian gini, adanya fibrin sheath formasi. Nah, ini yang bikin sering macet, karena ada fibrin sheath seperti ini. Fibrin sheath ini ya kita harus keluarkan, harus kita stripping.
Fibrin ini harus dikeluarkan. Kalau tidak, biarpun kateternya diganti, akan macet-macet lagi. Nah, ini dapat diatasi dengan konservatif, tapi kadang harus diatasi dengan teknik endovaskular dengan angioplasti. Nah, yang seperti begini ya, ada bekuan-bekuan darah komplikasi begini. Ya, ini juga di tangan ini pasien siminonya mati. Jadi siminonya mati, nah kita bisa kembalikan lagi dengan kita angioplasti. Ini juga ya masalah-masalah saya kira sudah sering melihat seperti ini, seperti ular begini. Begini. Nah, ini juga ya. Ini juga dia buntu. Jadi dilaporkan dari unit HD bahwa dok ini siminonya mati. Nah, sebaiknya sih sebelum mati ya, begitu desirannya sudah lemah, sebenarnya kita sudah harus kontrol ya, karena kalau sudah lemah begitu artinya sudah ada masalah, lebih cepat kita perbaiki, lebih bagus dan lebih prognosisnya apa namanya, angka keberhasilan lebih tinggi ya. Jadi kalau kita lihat ya, nah kita lihat kita USG seperti ini ya. Nah, tuh ada bekuan darah di dalam sini. Penuh bekuan darahnya begini. Nah, kalau penuh bekuan darah begini ya bagaimana caranya mau dikanulasi? Jadi kita bisa lakukan angiografi begini ya buntu, kita balon di sini, barulah bisa kembali lagi. Nah, barulah bisa dipakai. Tentunya ya ini lebih bagus dibandingkan membuat simino baru. Karena membuat simino baru ya tunggu lagi waktu 2 bulan. Cuman kadang-kadang ya karena kurangnya edukasi, pasien ya kadang takut mendengarnya atau apa. Padahal balon yang digunakan itu tidak disimpan di dalam sini, tapi hanya sementara pada saat tindakan, setelah itu dilepas kembali. Sesudah pembuluh darahnya baik dan aliran darahnya lancar. Nah, ini paling banyak juga begini. Ini biasanya yang sudah pasien-pasien senior ya, sudah lama, sudah beberapa tahun, nah timbullah begini. Nah, kadang-kadang kita harus melihat apakah masalahnya karena apa namanya inputnya ya dari fistulanya ini yang terlalu kencang. Nah, kalau terlalu kencang karena diameternya besar ya kita harus kecilkan di sini. Karena kalau ininya yang kita urusin, kecilkan akan besar lagi kembali. Ya, jadi kadang-kadang kita bisa kecilkan di tempat ininya. Cuman kadang-kadang jujur saja pasien itu trauma ya. Untuk tindakan lagi sudah malas gitu loh. Jadi ya sudah biarkan saya ditunggu sampai betul-betul bermasalah. Sampai mau pecah baru datang. Nah, ini juga menyulitkan juga kita. Kalau sudah mentok begitu baru datang ke kita. Jadi sebaiknya dari awal sudah diedukasi gimana caranya dicari jalan terbaik gitu loh untuk memecahkan masalah ini. Nah, ini kan tuh kita lihat dibuka ya seperti begini, kayak sosis. Coba bentuknya dan memang si Mino itu akan terus berkembang. Sampai kapanpun dia akan terus berkembang. Selama jantungnya masih hidup, ini akan terus berkembang dan akan terus membesar. Dan membesar begini dindingnya ini akan tipis. Kalau dia akan tipis, dia gampang pecah. Nah, seperti ini. Kadang ya yang bengkok-bengkok begini ya kita luruskan. Ya minimal inilah. Bisa lurus ya bisa dipakai lagi beberapa tahun. Cuma memang ya kadang terganggu dengan lukanya. Ya seperti ini kita balon ya. Nah, ini tadi saya bilang. Jadi si minonya sudah jadi, bagus ya. Kita lihat nih si minonya. Cuman dari HD, dari tim HD bilang, wah ini susah dok. Apa namanya dalam. Nah, memang dalam. Kalau kita lihat ini tuh, kita lihat ini saraf loh. Nah, ini saraf. Bayangkan saja kalau jarum menusuk ini. Bukan hanya tangannya bisa sakit ya, tapi bisa lumpuh. Tuh. Jadi ini kita pindahkan. Kita potong, kita sambung lagi, kita pindahkan ke atas. Nah, ini pasien kita. Nah, udah, jadi enak. Tusuknya sambil tutup mata juga bisa. Nah, ini juga ya penyempitan-penyempitan. Nah, ini pembuluh darah buatan. Yang mau lihat graf ya, ini graf sintetik ya, bukan yang dari hewan ya. Ya graf ya begini. Kadang-kadang kalau uratnya nggak sampai atau kecil ya dibuat graf gini, disambung-sambung ke sini. Cuman ya graf juga ada kelemahannya. Yang namanya juga graf ini kan buatan ya.
sering ya bisa infeksi ya, bisa terjadi trombus. Nah ini juga. Nah kadang bentuknya seperti ular begini ya, kita buka, kita kecilkan, kita luruskan lagi begini. Cuma ya pasien dibutuhkan kesabaran ya, nggak ada sesuatu yang instan. Jadi pasien ya sabar ya, kita bisa selesaikan secara pelan-pelan masalahnya. Nah ini juga, kalau sudah bengkak begini ya, ini bengkaknya ya harus ada intervensi, karena ini bukan bengkak normal. Kita lihat bekas tusukan dari kanulasi HD ya, ini sudah kayak Hulk tangannya. Bandingkan saya sama tangan kanannya nih, ngeri. Ini juga ya. Nah ini komplikasi yang ya kalau dilakukan ya, tindakan tadi saya bilang Simino ya, baru tidak bertanggung jawab ya. Nah, sering komplikasi terjadi masalah gini karena arterinya terlalu agresif yang masuk ke venanya. Akhirnya pembuluh darah yang ke tangan malah kurang. Nah, dari awal kita harus sudah deteksi. Kalau begini lebih baik ditutup saja Siminonya ataupun dibuatkan apa istilahnya di-repair ya, di-repair untuk dialirkan supaya nggak terlalu lebih banyak ke Siminonya. Jadi dia harus, jadi itulah kadang-kadang susahnya. Terlalu banyak dibuat ke Siminonya, nanti tangannya kurang alirannya. Terlalu kecil juga kita buat ke bawah, Siminonya nggak jadi. Nah itu problemnya. Ah ini herograph ya. Kalau mau lihat herograph seperti ini contohnya. Herograph ini ya salah satu yang alternatif yang baik lah dari pembuluh darah lainnya ya, karena dia masuk seperti kayak pasang kateter palindrom tunneling begini ya. Dia masuk ke dalam sini. Nah, jadi ini bisa dijamin ya selama pasien jantungnya masih bagus ya. Ya, ini juga masih bisa jalan. Ya, setelah itu kita sambung ya. Seperti ini kita alirkan dulu cairan supaya kita memastikan dia betul dia masuk ke tempat yang diinginkan ya. Nah, ini kemudian nanti kita dari jugular ini ya di locking begini ya. Nah, ini kita pastikan dia pas di sebelum atrium jantung ya. Nah, baru kita sambung ke pembuluh darah. Nah, ini kita klem dulu ya supaya tidak ini mengalir. Nah, baru kita buka di tangan sini ya. Kita gunting. Nah, kita sambung grafnya ke sini. Jadi dia bukan graf murni, tapi graf yang sudah tersambung ke pembuluh darah leher. Nah, jadi selama ini masih mengalir darahnya ke jantung ya, dia juga masih mengalir ya ke tangannya supaya bisa dipakai. Nah, ini saya percepat aja. Nah, jadi dia disambung ke sini. Nah, seperti ini. Jadi graf campur kateter. Ya, karena kadang-kadang ya, sekarang kita ke take home message ya. Jadi akses vaskular yang baik tentunya mendukung proses hemodialisis yang baik ya. Kalau aksesnya bermasalah, macet-macet, apa segala macam, ya adanya juga pasien tidak efektif. Kemudian akses vaskular harus dilakukan menggunakan USG Doppler agar menghindari atau meminimalkan komplikasi ke pasien. Ya, jelas. Kemudian pilihan akses yang baik butuh pertimbangan dari dokter penyakit dalam ya.
konsultan ginjal bedah dan dokter bedah vaskular ya. Tentunya kita Prof. Herani dengan saya akan kira-kira ini pasien apa sih yang paling sesuai begitu loh supaya tidak bisa melakukan dialisa dengan lebih nyaman ya dan baik. Kemudian ini paling penting ya, kerjasama tim. Jadi kita jangan berpikir masing-masing atau sendiri-sendiri, tapi kita harus berpikir gimana caranya untuk kebaikan pasien, ya, supaya pasien yang terbaik lah untuk pasien. Jadi ya kita memang harus bersama-sama gitu, secara tim. Nah, akses HD yang baik ya bukanlah kateter ataupun semino. Akses HD yang baik adalah akses yang sesuai untuk kebutuhan pasien ya. Itu tadi saya bilang karena setiap pasien berbeda-beda. Kemudian komplikasi akses vaskular harus dideteksi secara dini ya. Makin cepat dideteksi secara dini, makin bisa dilakukan tindakan supaya bisa kembali HD dengan nyaman.